Hari ini kita kembali disuguhkan oleh kabar yang menyedihkan, tapi juga penting untuk kita renungkan bersama. Seorang kepala daerah, Bupati Bekasi Ade Kusumarakunang, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Ini bukan sekadar berita hukum, ini adalah peringatan keras bagi seluruh pejabat publik di negeri ini. Kang Deddy Mulyadi menanggapi kasus ini dengan nada tegas dan penuh keprihatinan. Menurut KDM, jabatan bupati itu bukan hadiah, bukan kekuasaan, dan bukan alat untuk memperkaya diri. Bupati itu dipilih oleh rakyat, anggarannya dari pajak rakyat. Kalau kemudian uang rakyat dipakai untuk kepentingan pribadi, maka itu pengkhianatan, tegas Kang Deddy. KDM menyayangkan bahwa di tengah banyaknya persoalan masyarakat, jalan rusak, banjir, pendidikan, kesehatan, masih ada pejabat yang justru sibuk mengurus kepentingannya sendiri. Menurut Kang Deddy, kekuasaan adalah ujian, bukan kemewahan. Semakin tinggi jabatan, semakin besar pula tanggung jawab moralnya. Kalau mau kaya, jangan jadi pejabat. Kalau mau hidup mewah, jangan minta jabatan dari rakyat, ujar KDM dengan gaya khasnya. Ia menilai banyak pejabat yang lupa diri begitu duduk di kursi kekuasaan. Mulai dari proyek, perizinan, sampai anggaran, semuanya dijadikan ladang kepentingan. Padahal, kata KDM, pemimpin yang baik itu justru hidup sederhana, turun ke rakyat, dan berani diawasi. Kang Deddy secara terbuka mendukung langkah KPK dalam mengusut tuntas kasus ini. Ia menegaskan, hukum harus berdiri tegak tanpa pandang bulu. Siapapun dia, bupati, wali kota, gubernur, kalau korupsi, tangkap, jangan ada toleransi, tegasnya. Menurut KDM, keberanian KPK sangat penting agar pejabat lain tidak merasa aman saat bermain-main dengan anggaran. Korupsi bukan hanya soal uang, tapi soal masa depan rakyat yang dirampas. Di akhir tanggapannya, Kang Deddy Mulyadi mengingatkan satu hal penting. Jabatan itu sementara, tapi dosa akibat korupsi panjang urusannya. Ia berharap kasus ini menjadi pelajaran besar, khususnya bagi kepala daerah lain, agar jujur dalam mengelola anggaran, transparan kepada rakyat, dan berani hidup sederhana. Karena sejatinya, pemimpin itu bukan yang paling kaya, tapi yang paling bertanggung jawab. Baik, cukup teman-teman. Silakan bisa kembali ke tempat. Selanjutnya. Nah, ini Bupati Bekasi ini. Pak Bupati bisa disampaikan untuk masyarakat Bekasi gimana Pak Bupati? Silakan sampaikan dulu dikit. Haji pada telat, Pak. Ayo, Pak Haji. Tadi masyarakat Bupati Pak. Gimana, Pak? Pak Bupati. Tanggapan Pak Bupati. Pak. Pak. Pak Haji Kunang, Pak, ada permintaan maaf Pak. Pak, Ya. harganya Pak. Pak Haji Kunang gimana Pak? Harga Pak, Bapak sama anak ini. Bapak Manak gimana ini? Pak, Pak Haji Kunang itu 32 tahun jadi kepala desa. Bagaimana bisa begitu Pak? Ya, begitu bisa ada. Pak, Bisa. Bisa aja, Pak. Pak, Pak, saya Kunang. 32 tahun jadi kepala desa. Oke. Haji RW kalah, Pak. Waktu subuh, kita akan berlanjut untuk konferensi pers terkait dengan kegiatan penangkapan para terduga pelaku tindak pidana korupsi berkaitan dengan suap proyek di wilayah Kabupaten Bekasi. Sebelum kita sampaikan secara lengkap kronologi dan konstruksi perkaranya, kita akan menghadirkan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Baik, cukup teman-teman. Silakan bisa kembali ke tempat. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Deputi untuk menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penangkapan di Bekasi. Baik, terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang membersamai kami dari sejak kemarin, tadi malam berikutnya, dan sampai pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan menyampaikan kegiatan penangkapan terhadap terduga pelaku tertangkap tangan terkait suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan ini, KPK akan menyampaikan hasil kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bekasi. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 10 orang, yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni Saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, Saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus ayah dari Bupati Saudara ADK, kemudian Saudara SRJ swasta, Saudara BNI pihak swasta juga, kemudian Saudara IC pihak swasta, Saudara ASP selaku pihak lainnya, ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah Saudara AKM pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi Kabupaten periode 2024-2029, Saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara Saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, Saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa